Ini dia tips bangun dana darurat meskipun gaji kecil. Disclaimer dulu, ini tips untuk orang-orang yang memang sudah menganggap dana darurat itu penting. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu atau bahkan belum menganggapnya penting, bisa lihat video sebelum ini, seberapa penting punya dana darurat. Karena kalau sudah ngerasa penting teman-teman, kita akan lebih mudah untuk melakukan proses-prosesnya karena menganggap sesuatu yang kita lakukan ini untuk hal yang penting. Dari judulnya, kita memang mau membangun dana darurat meskipun gaji kecil. Nah, ini kan jadi PR juga, gimana caranya kita ngumpulin dana darurat tapi gaji aja masih kecil. Tetap tenang teman-teman, karena masih bisa ngumpulin dana darurat meskipun gaji kita kecil. Yang pertama, pastikan kamu tahu seberapa banyak pengeluaran kamu di setiap bulan. Jadi PR-nya adalah kamu harus catat dulu pengeluaran setiap bulan. Lihat pengeluaran mungkin 3 bulan sampai 6 bulan terakhir. Kalau sudah dicatat, sehingga nanti kan ketahuan tuh, oh ternyata sebulan saya habisnya 2 juta nih. Oh sebulan ternyata 2,5 juta nih. Atau bahkan 1,5 juta. Tergantung masing-masing kalian. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum. Ini mempengaruhi. Nah, katakanlah gaji kamu misalnya 3 juta. Terus pengeluarannya 2 juta. Artinya, terpola ya, 2 juta itu setiap bulan. Artinya, 2 juta ini, pengeluaran yang wajib kamu keluarkan setiap bulannya, tinggal dikalikan 6 bulan atau bahkan 12 bulan. Kenapa harus 6 bulan atau 12 bulan? Karena dana darurat ini kan tadi berdasarkan pengeluaran nih. Nah, ibaratnya kalau kita hidup selama 6 bulan ke depan atau 12 bulan ke depan dengan kondisi kita nggak punya penghasilan, kita tetap masih bisa hidup teman-teman, tetap masih bisa bertahan hidup lah bahasanya, sembari kita mencari tambahan atau penghasilan. Nah, tadi kalau misalnya pengeluaran kamu 2 juta sebulan dikali 6, maka kamu harus ngumpulin uang sebesar 12 juta. Atau kalau dikalikan 12 bulan, maka kamu perlu mengumpulkan uang sejumlah 24 juta untuk bisa punya dana darurat. Yang kedua, sisihkan dari awal. Jadi ketika nerima gaji nih, targetin tuh kita mau terkumpulnya dalam waktu berapa lama gitu. Realistis saja. Kalau kita bisa ngumpulin atau menyisihkan setiap bulan itu let's say 1 juta dan target kita ngumpulin sebanyak 24 juta, maka kita perlu waktu 24 bulan untuk mencapai 24 juta ini. Jadi 1 juta selama 24 bulan. Tapi kalau kurang dari itu, misalnya teman-teman cuma bisa 500.000, ya nggak apa-apa. Silakan nanti dilihat nominal targetnya berapa dan waktu realistisnya kalau teman-teman nabung segitu. Atau kalau belum pernah bangun dana darurat sama sekali, teman-teman bisa mulai dari saving atau punya dana darurat selama 3 bulan dulu. Nggak harus sampai 6 bulan, apalagi 12 bulan. Mungkin kerasa berat, teman-teman bisa mulai dari 3 bulan dulu. Nah, 3 bulan, misalnya tadi 2 juta pengeluarannya, berarti teman-teman harus punya dana darurat 6 juta kalau 3 bulan. Nah, coba dikumpulin pelan-pelan, disesuaikan dengan kondisi sebisa teman-teman untuk nyisihin. Kalau bisa nyisihin 300.000, 200.000 setiap bulannya, dilihat dikalikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai nominal tersebut. Yang ketiga, tempatin dana darurat secara terpisah dari rekening teman-teman untuk menerima gaji. Jadi boleh kalau teman-teman mau punya rekening yang lain sebagai tempat menyimpan dana darurat. Atau teman-teman juga bisa pakai aplikasi yang menyediakan instrumen investasi. Misalnya investasi yang aman untuk pemula atau untuk menyimpan dana darurat adalah reksadana pasar uang. Maka teman-teman bisa pakai Bibit atau Ajaib ya. Teman-teman bisa atur di situ untuk menempatkan dana darurat, sehingga lumayan tuh kalau disimpan ya kan, di situ setahunnya bisa dapat 5%, duit kita nggak tergerus inflasi, bahkan terus ada pertumbuhannya. Dan ini ada yang syariah, yang halal. Tapi memang yang pasti adalah tempat menyimpan dana darurat ini harus yang liquid atau yang cepat cair teman-teman. Misalnya boleh juga sih uang cash ya, tabung ditarik gitu ya, terus ditaruh di kamar atau di mana, boleh, bebas ya, yang penting aman. Atau boleh juga tadi di instrumen investasi atau juga di rekening bank biasa. Intinya dipisah ini supaya kita tidak punya keinginan untuk cepat-cepat menggunakannya, sehingga tidak mengganggu tujuan kita mengumpulkan dana darurat. Yang keempat, bersabar dengan waktu.
Nah, ini kalau masih punya penghasilan yang kecil, maka kita harus bersabar dengan proses atau waktu yang lama. Karena kekuatan uang kecil itu ada di waktu yang lama. Jadi kalau nominalnya masih kecil, kita memang harus sabar banget dalam mengumpulkan dengan waktu yang lama. Karena kalau tidak, kita nggak akan bisa mencapai tujuan dana darurat kita. Yang kelima, jangan pernah pakai kecuali untuk dana darurat, untuk hal-hal yang memang darurat. Karena ini diperuntukkan untuk hal-hal darurat. Jangan pernah pakai untuk hal-hal yang memang konsumtif. Mau beli headset baru, pengen beli mainan baru dan sebagainya, jangan pernah dipakai teman-teman, karena ini akan mengganggu sekali untuk kita mengumpulkan target dana darurat kita. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tambah income. Jadi kalau memang tadi dirasa penghasilan atau gaji terlalu kecil untuk menyisihkan dana darurat, maka jalan satu-satunya adalah kita menambah income kita, menambah penghasilan kita, cari sampingan dan sebagainya yang menghasilkan, sehingga itu bisa kita gunakan untuk kita sisihkan ke dana darurat kita. Itu aja teman-teman, tips untuk ngumpulin dana darurat meskipun penghasilan kita kecil. Semoga bermanfaat dan kamu boleh sharing perjuangan kamu ngumpulin dana darurat.